Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa asadallahu wafaqakum bikulli khair. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pembagian bid'ah. Kita telah menjelaskan bahwa bid'ah terbagi menjadi berapa? Satu, Hafidiyah, dua, Dawfiyah, tiga, Tarkiyah, empat, Iltizam. Hafidiyah, Dawfiyah, Tarkiyah, dan Iltizam. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan beberapa hadis dan perkataan salaf, sahabat dan tabi'in berkaitan dengan bid'ah. Yang pertama, hadis sahih terdapat dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fawarat." Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fawarat. Barang siapa mengadakan suatu amalan baru dalam agama kami yang di luar syariat kami, maka amalan itu tertolak. Kita perhatikan di sini, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengadakan mengadakan sesuatu perkara baru yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya. Fi amrina, sebagaimana saya jelaskan, bid'ah itu bentuknya adalah ibadah. Ya, semua katakan jelas sekali fi amrina, ya, dalam urusan kami, perkara kami, dalam agama kami. Ini batasan. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa dalam masalah-masalah keduniaan, maka itu bukanlah uang kita, dan walaupun adalah masalah ibadah, masalah agama. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu, sesuatu yang bukan darinya, artinya di luar. Karena memang sebagaimana telah kita jelaskan bahwa bid'ah itu menyerupai agama. Thariqatun fid dini
muqtara'ah, tudahi asy-syar'iyyah. Suatu cara dalam beragama, tudahi asy-syar'iyyah, menyerupai syariat. Rasulullah katakan ma laisa minhu, dia sama sekali bukan bagian dari agama. Ini ma laisa minhu, ini penjelasannya. Penjelasan bahwa perkara itu bukan bagian daripada agama. Lalu Rasulullah katakan fahuwa rad, maka amalan itu tertolak. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Hadisnya pendek, singkat, mudah dihafal. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad, ya. Maka amalan itu tertolak. Sahih. Hadis sahih. Imam Nawawi memasukkan dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Lupa saya. Ada yang membawa? Apa ini? Nggak punya. Ya, mereka belajar. Tidak. Oh ya, di yang sama Muslim. Itu arba'in syaratnya itu ya. Nah, kemudian hadis yang semakna, Rasulullah katakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis ini mirip ya. Jadi redaksinya sedikit agak berbeda. Man amila amalan, man amila, barang siapa melakukan suatu amalan. Jadi bahasa Arab sama Indonesia sama. Arabnya amalan, Indonesianya amalan sama. Amalan. Iya, ini amalan, ini amalan juga. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan syariat kami, ya, fahuwa rad, maka amalan itu tertolak. Rad itu artinya mardud, tertolak. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa syarat diterimanya amal ibadah ada berapa, Malik? Syarat diterimanya ibadah ada berapa? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ya, supaya gampang. 2 ya, 1 ikhlas, 2 mutaba'ah. Ikhlas, mutaba'ah. Ikhlas, kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan Nabi. Nah, dikatakan kalau tidak sesuai maka rad, mardud, tertolak. Ya. Ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa suatu amalan, amal ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati,
bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa rasyidin setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'tu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah ia erat-erat dengan gigi gerahammu, dengan gigi geraham. Ini maksudnya ini yang merupakan majaz kiasan. Menggigit dengan gigi geraham artinya berpegang erat-erat, kuat-kuat. Kiasan. Disuruh menggigit sunnah Nabi, sunnah Nabi dan sunnah para khulafa, para sahabat. Nah, kemudian beliau mengingatkan setelah beliau memerintahkan kita untuk apa? Untuk tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para khulafa, lalu memperingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum, untuk jauhilah, hindarilah muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Sehingga tadi menjelaskan wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat adalah tempatnya di neraka. Jelas sekali ya perintah Rasulullah untuk kepada kita semua untuk mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dan sekaligus beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafa, para sahabat. Nanti insyaallah pada waktunya saya akan menjelaskan tentang keutamaan sahabat. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sahabat, ada apa dengan mereka? Apa keutamaan mereka sehingga ada perintah Nabi kepada kita untuk mengikuti sahabat? Istimewa ya untuk tamassaku biha wa aqu 'alaiha bin nawajib, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa. Gigitlah ia erat-erat dengan gigi geraham. Hadis sahih. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW dalam khutbah Jumat. Ini muqaddimah khutbah yang disebut khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna, ini beberapa riwayat lain-lainnya kasih. Ada bunyinya begini, fa inna asdaqal kalami kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khutbatul hajah, hadis sahih. Nah, di sini dari kita, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, firman Allah. Wa khairal hadi, sebaik-baik ajaran adalah, sebaik-baik petunjuk adalah